Podcast Mas, Podcast kesehatan yang bikin cerdas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mas bersama saya Laras dan teman saya. Halo, aku Yunia. Nah, seperti biasa, podcast kali ini kita akan undang orang-orang hebat atau calon-calon orang penting. Mungkin aku mau intermezzo sedikit nih tentang keadaan kesehatan negeri kita yang sekarang ini, yang memang sangat mengkhawatirkan ini teman. Dimana kita ketahui sendiri kasus COVID-19 pada saat ini semakin meningkat. Wah iya nih Laras, aku juga ngeri sekarang sampai mau beli garam ke warung aja aku takut banget loh. Nah, untuk itu Yun, sesi kali ini kita akan menghadirkan guest dari calon sarjana kesehatan masyarakat nih. Ada siapa aja sih? Pasti podcast Maser pada penasaran kan? Wah, kelihatannya rame nih. Boleh untuk guest kita perkenalan sedikit, biar nanti podcast Masers kita stalking kalian. Hai, kenalin, nama aku Aulia dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Unan. Aku Inayah Nuria MS, biasa dipanggil Inayah, Prodi IKM Universitas Andalas. Yuk teman-teman semua, perkenalkan aku Evan dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Hai, aku Tasya Zahra Salsabila dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Hello guys, I'm Angin and I am from Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Dan berikutnya ada kakak guest kita yang sedikit lebay. Halo pendengar podcast Mas, nama aku Mirna Saputri. Aku jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekarang aku semester 3 di salah satu universitas di Sumatera Barat, yakni Universitas Andalas. Halo sore semuanya, aku Reta dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Wah, kakak-kakak semua ternyata satu alma mater ya. By the way, ada kesibukan apa nih sekarang? Kalau aku kesibukannya sih kuliah online, terus organisasi, sama satu lagi ngebucin drakor. Kalau sekarang sih kesibukannya mungkin ngampus ya. Ya selama corona ini di rumah cuman sibuk kuliah online aja. Atau olahraga sih banyaknya juga. Kalau kesibukan Reta sekarang kuliah, ikut organisasi, dan lagi belajar jualan. Ngomongin kesibukan sendiri, sekarang aku lagi menjalankan online bisnis aku dengan menjual berbagai barang ataupun bermacam makanan. Nah, selain itu aku lagi gencar-gencarnya nih untuk meningkatkan atau mengembangkan channel YouTube aku. Nah, bagi kalian yang suka dengerin lagu sambil melihat lirik atau terjemahannya, bisa langsung aja nih ke channel YouTube aku. By the way, kedengeran gak sih kalau suara aku sekarang ini lagi bindeng? Nah, ini aku dapetin karena aku sekarang lagi overactivity banget nih. Selain aku ngejalanin bisnis, ngejalanin YouTube aku juga kan sekarang lagi di semester 3 nih. Nah, apalagi sekarang kuliah online, pusing banget sih sebenarnya, menatap layar digital berjam-jam, ngerjain tugas dan lain-lain. Nah, mungkin rekan-rekan yang lain juga ngerasain apa yang aku rasain. Bener nggak Naya? Nah, bener banget tuh Mir, aku juga ngerasain banget nih gimana perbedaannya selama kita offline dan daring ini. Karena selama daring kan kita dituntut untuk berjam-jam berada di depan komputer. Aku yakin dosen-dosen kita juga pasti merasakan gimana sih perbedaannya selama daring dan offline. Mata kita pasti akan terasa jauh lebih letih dan sangat lelah dalam mengerjakan tugas kita. Kamu keren banget bisa mengerjakan hal-hal produktif lainnya di samping dari belajar online. Semoga corona ini cepat berakhir ya. Amin. Jadi kan Kak, aku pernah baca nih di e-koran yang mana Kota Padang merupakan zona merah dari COVID-19 tersebut, di mana didominasi dari klaster perkantoran dan keluarga. Ternyata COVID sekarang bisa berasal dari klaster keluarga ya Kak. Nah, mengenai ini mungkin guys kita bisa menjawab 2 pertanyaan dari podcast Maser yang memang sebelumnya sudah kami sortir nih dari kolom komentar Instagram kami. Wah, boleh banget dong. Nah, kita langsung mulai aja. Pertanyaan pertama dari @hati_tak_bertuan. Waduh, boleh dong aku yang isi. Langsung aja pertanyaannya.
Kak, tolong jelasin dong bagaimana virus ini bisa masuk ke klaster keluarga. Sangat menarik dan memang sesuai tema banget nih. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Aul yang menjelaskan apa dan bagaimana terkait COVID-19 ini di klaster keluarga. Nah, ini nih yang penting dibahas. Klaster keluarga itu salah satu transmisi virus corona yang belakangan ini mengkhawatirkan banget nih. Apalagi sekarang banyak yang mengidap positif COVID-19 tanpa adanya gejala. Wah, kenapa bisa begitu ya? Nah, sebenarnya kita kan nggak tahu tuh siapa yang membawa virus corona di sekitar kita. Jika salah satu anggota keluarga kita beraktivitas di luar rumah, ternyata membawa pulang virus tersebut, yang mengkhawatirkan adalah anggota keluarga seperti anak-anak hingga orang tua, terutama yang mengidap komorbid sangat memungkinkan terjadi. Wah, berarti hal tersebut terjadi karena salah satu anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah dan ternyata pulangnya membawa virus tersebut ya? Iya, misalnya orang tua yang bekerja atau bepergian kemudian akhirnya tertular dan membawa penyakit tersebut ke dalam rumah. Atau bisa juga dari anak-anak yang bermain di sekitar lingkungan dan datang membawa virus serta menularkan ke yang lainnya. Oh iya, sebagai tambahan nih, klaster perkantoran dan keluarga memang menjadi penyumbang terbanyak kasus positif COVID-19 di Kota Padang, Sumatera Barat. Per Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Kota Padang bersama Kota Pariaman dan Sawah Lunto merupakan wilayah zona merah di Sumbar. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang, jumlah positif COVID-19 sebanyak 5.227 orang dan yang sudah sembuh sebanyak 3.069 orang serta yang meninggal itu sebanyak 93 orang. Wih, nggak bisa main-main nih. Kita harus cepat-cepat lakukan tindakan. Nah, mengenai tindakan ya Kak, ini ada penanya kedua dari @manusia penuh rasa. Pertanyaannya, Kak, aku sebelumnya udah baca juga terkait COVID-19 klaster keluarga. Nah, mungkin kakak mau bagi ilmu terkait peran pemerintah yang telah dilakukan dalam menangani kasus ini. Nah, itu dia pertanyaan kedua yang sangat bagus sekali. Mungkin dipersilahkan kepada kakak-kakak yang belum bersuara. Nah, jadi yang pertama ada sosialisasi terpadu tentang penerapan 3M nih, yang mana 3M itu mencakup memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam mengantisipasi berpeluang terjadi klaster keluarga tersebut. Nah, aku juga pernah baca tuh kalau untuk mengurangi penyebaran virus corona, pihak Pemko Padang mengeluarkan beberapa kebijakan seperti melarang pergelaran pesta pernikahan, kemudian pembatasan jumlah pengunjung di kafe, restoran, bar. Nah, yang mana di tempat-tempat tadi pengunjung tidak boleh lebih dari 50% kapasitas tempatnya. Kemudian dalam melakukan pemutusan COVID-19 ini, pihak pemerintah perlu melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Nah, yang mana mereka harus menggandeng RT dan RW sebagai perwakilan pemerintah di tingkat yang terbawah. Berarti udah ada kebijakannya ya Kak. Aku mau nanya lagi nih Kak, cara mencegah COVID pada klaster keluarga itu gimana sih? Nah iya, bagi guys kita yang lain, ada yang mau berbagi tips untuk bagaimana mencegahnya? Wah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang langkah preventif atau upaya pencegahan COVID-19 ini sendiri, banyak sekali nih teman-teman. Nah, kali ini mungkin aku bakal kasih tahu 4 poin penting aja nih yang mesti kita ketahui. Nah, yang pertama, kita bisa terapkan dengan menjaga jarak. Nah, jaga jarak ini sangat penting dilakukan terutama jika ada anggota keluarga kalian yang kerap berpergian, bekerja, ataupun bertemu banyak orang. Nah, karena kita nggak tahu nih anggota keluarga kalian habis dari mana dan bertemu dengan siapa. Nah, yang kedua, kita bisa terapkan dengan memakai masker. Jika kalian kerap berpergian keluar rumah, maka jika kalian balik ke rumah kalian, sebisa mungkin selalu dalam keadaan menggunakan masker sebelum kalian mencuci atau membersihkan badan kalian. Nah, yang ketiga ada terapkan etika bersin dan batuk. Nah, dengan menerapkan etika bersin dan batuk ini, maka anggota keluarga kalian bisa terhindar dari cipratan atau virus dari bersin dan batuk kalian tersebut. Nah, etika bersin dan batuk ini bisa dilakukan dengan cara menutup mulut kalian dengan telapak tangan kalian atau menutup mulut kalian dengan siku kalian. Nah,
Yang keempat, lakukan dengan cara mencuci tangan. Sebenarnya mencuci tangan ini enggak pas pandemi COVID-19 ini aja teman-teman. Mencuci tangan ini penting dilakukan kapan saja. Nah, selalu lakukan cuci tangan ini dengan menggunakan sabun, enggak semata-mata dengan menggunakan air saja. Nah, jika teman-teman enggak menemukan air atau dirasa sulit menemukan air atau sabun tersebut, bisa gunakan atau gantikan dengan hand sanitizer. Nah, ngomong-ngomong hand sanitizer, mungkin sekarang harga hand sanitizer udah turun atau kembali normal dengan range harga 8.000 sampai 20.000 teman-teman. Nah, mungkin itu saja sih menurut aku terkait upaya preventif yang bisa kita lakukan. Mungkin dari Kak Reta sendiri ada tambahan tips-tips lainnya nih. Oke, mungkin aku mau nambahin sedikit ya tambahan tipsnya. Yang pertama itu selalu jaga kebersihan dan juga kesehatan. Nah, untuk menjaga kebersihan mungkin bisa dengan menyapu rumah, mengepel, mengelap barang-barang dengan pembersih yang mengandung desinfektan. Nah, terus pastikan seluruh anggota keluarga itu dalam keadaan sehat. Jika ada anggota keluarga kita yang memiliki gejala yang nggak biasa, segera bawa ke dokter. Dan tentunya dengan memakai alat pelindung diri yang memadai, yaitu minimalnya pakai masker. Nah, yang kedua, jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang. Usahakan seluruh anggota keluarga itu mendapatkan asupan makanan yang bergizi seimbang untuk menunjang kekebalan tubuh kita. Nah, jangan lupa juga buat konsumsi buah, sayur untuk menambah tambahan vitamin dan mineral, karena itu baik untuk kekebalan tubuh kita. Nah, yang ketiga itu usahakan lakuin aktivitas fisik. Nah, bisa tuh bareng-bareng sesama anggota keluarga melakukan aktivitas fisik bersama-sama untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, selain dengan melakukan aktivitas fisik, daya tahan tubuh kita juga dapat ditingkatkan dengan menjaga pola istirahat kita dan jangan stres. Nah, jadi sesama anggota keluarga usahakan selalu memberi dukungan, perhatian dengan sesama anggota keluarga kita. Nah, yang keempat itu sirkulasi udara di rumah itu usahakan lancar. Jika sirkulasi udara di rumah nggak baik, bisa dengan semua jendela dan pintu itu di pagi hari dibuka agar pergantian udaranya lancar. Itu aja sih. Wih, mantap nih penjelasan dari kakak-kakaknya. Tadi kalau nggak salah ini dengar salah satu upaya preventifnya dengan menjaga jarak. Nah, bukannya ini akan sangat sulit dilakukan mengingat keluarga itu adalah orang terdekat kita. Nah, menurut kakak-kakak itu bagaimana ya? Nah, ini mungkin bakal aku jelasin lagi sedikit. Untuk menjaga jarak sendiri, seperti yang dijelaskan Mirna tadi, bahwa jaga jarak ini sangat penting mengingat jika ada anggota keluarga kita yang habis berada di lingkungan luar, karena kita nggak tahu nih, dia di luar sana terpapar atau enggak. Terus yang kedua, kalau ada anggota keluarga kalian yang memiliki gejala seperti COVID, like flu, fever, dan lain-lainnya, nah kita harus cepat-cepat intervensi dengan membawa ke dokter supaya kita tahu dengan jelas apa yang sedang dia derita. Bener banget nih Aul. Satu lagi nih teman-teman, kalau kalian lihat anggota keluarga kalian habis berpergian, sebisa mungkin kita beritahu untuk segera membersihkan diri dengan mandi ataupun mencuci bajunya sebagai jaga-jaga. Mana tahu kan, yang namanya penyakit kan datangnya nggak terduga. Wah, keren-keren banget tips dari kakak-kakaknya nih. Wah, makasih kepada para narasumber kece kita pada kali ini. Iya, sama-sama. Kami juga terima kasih nih buat Podcastmers yang udah ngundang kami sebagai narasumber hari ini. Nah, kami sangat senang membagi ilmu yang telah kami dapat kepada para pendengar Podcastmers. Kami harap dengan adanya kami di sini semua sebagai narasumber dapat memberi manfaat baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Amin. Mungkin lain kali bisalah kalian undang kami lagi. Oh iya, satu lagi untuk tips-tipsnya tadi, kita harus ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Wah, siap rekan-rekan. Nah, bagi para Podcastmasters,
jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sayangi diri sendiri dan keluarga di rumah. Sampai ketemu di podcast Mas selanjutnya.